Luffy muncul kembali setelah mengaktifkan kembali Gear 5 dan menggunakan teknik Gomu Gomu no Giant. Di sini Luffy berubah menjadi raksasa dan memegang Kizaru dengan tangannya yang besar, di mana suara detak jantung Luffy pada akhirnya mencapai Fabrio Phase dan raksasa besi tampaknya aktif sebagai respon terhadap transformasi dari Luffy. Dengan Gear 5, Luffy bertransformasi menjadi besar seperti raksasa. Dia pun yang memegang Kizaru lalu mengayunkannya dan akhirnya melemparnya jauh dari menara kontrol, memberikan semua orang kesempatan untuk melarikan diri. Yang mana Atlas memutuskan untuk menuju Fabrio Phase demi mencuri kembali kendali dari pasifista Mark III, mengetahui bahwa mereka akan menjadi penghalang untuk kabur, di mana Dr. Vegapunk memutuskan untuk bergabung dengan Atlas dan dia menghubungi Franky untuk memberitahunya bahwa Bonnie masih hidup tetapi dia berada di Fabrio Phase. Sanji kemudian menawarkan diri untuk bergabung dengan keduanya demi menemukan Bonnie, sementara Jinbe mengumpulkan barang bawaan Dr. Vegapunk yang penting, menyuruh semua orang untuk bertemu di pintu keluar bagian belakang. Pada Fabrio Phase, Marin mulai mencari Bonnie yang menggunakan kekuatan buaya iblisnya untuk melumpuhkan beberapa Marin dan mengubah usia mereka. Saat dia bersembunyi, dia melihat ke arah Sentomaru yang sedang tidak sadarkan diri, mengingat bagaimana dia menangkapnya setelah dia menabrak penghalang Frontier Dome dan jatuh sebelum pingsan lagi. Sementara itu Luffy melihat Zoro melawan Lucy, yang pertama mengingatkan kepada kaptennya untuk tetap fokus kepada Kizaru. Setelah bertukar beberapa pukulan, Zoro memberitahu Lucy bahwa dengan tingkat kekuatannya saat ini, Zoro tidak akan membiarkan Lucy untuk menghadapi Luffy. Sebagai tanggapannya, Lucy mengatakan dia akan lebih baik jika membunuh Zoro, karena bisa dibilang Zoro adalah nomor 2 di grup ini. Kita kemudian dibawa menuju Kizaru. Dia terlihat berhasil menghindari jatuh ke laut dan menggunakan Yasa Kanino Magatama untuk kembali ke pulau dengan kecepatan cahaya. Begitu dia mengejar Luffy, dia mengubah masing-masing partikel cahaya untuk menjadi salinan dirinya, yang semuanya menggunakan Amano Murakumo untuk membuat pedang cahaya untuk menyerang Luffy. Meskipun secara mengejutkan mereka memberikan kerusakan kecil pada Luffy, di sini Luffy menanggapi serangan Kizaru dengan menggunakan Gomu Gomu no Dawn Whip untuk menghancurkan beberapa cloning dari Kizaru. Sebelum Luffy terlihat akan melarikan diri, saat cloning Kizaru mengejarnya, Luffy mengungkapkan bahwa dia sedang menyiapkan rencana untuk menghancurkan mereka semua sekaligus dengan Gomu Gomu no Dawn Storm. Ya, yang sangat disayangkan dia menyadari kalau Kizaru menggunakan cloning cahayanya untuk mengalihkan perhatian Luffy cukup lama untuk kembali ke menara kontrol, di mana dia pada akhirnya menangkap Usopp. Ya, tiba di sana Kizaru menyadari bahwa Dr. Vegapunk sudah tidak ada lagi di menara kontrol, dan Luffy melihat dia dan Atlas mengendarai alat yang disebut sebagai Vega Tank 08. Dan Sanji tergantung di luar, yang mana Dr. Vegapunk menyatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan Bonnie. Kizaru lalu mencoba untuk meledakkan Vegapunk, tetapi Luffy kemudian terbang dan menghalau serangan Kizaru, sehingga tubuhnya menerima serangan sinar laser yang begitu kuat dari Kizaru, sehingga cahaya keluar dari mata dan mulut Luffy dan mengerang kepanasan. Di pantai, Marin diberitahu bahwa Dr. Vegapunk telah meninggalkan Labo Phase. Edison menonaktifkan sebagian Frontier Dome dan memungkinkan Dr. Vegapunk keluar dengan aman. Dan Atlas mengeluarkan perintah baru kepada pasifista untuk memusnahkan semua Marin di pulau itu. Terlihat Atlas yang tengah memberikan perintah kepada para pasifista untuk mengalahkan seluruh angkatan laut yang ada di pulau ini. Sebab otoriti pasifista saat ini sudah diambil alih oleh Dr. Vegapunk, di mana perintah ini pun didengarkan oleh para angkatan laut dan mereka mulai merasa panik. Di saat bersamaan terlihat Mark III yang mendengar perintah tersebut langsung melaksanakan tugasnya, dan eksekusi untuk angkatan laut pun dimulai.
laser pun mulai ditembakkan dan beberapa marin di sana mulai memerintahkan yang lain untuk menjauh dari pasifista. Di mana ledakan demi ledakan terjadi. Situasi di sini menjadi semakin mencekam. Banyak marin yang tidak memiliki kekuatan tempur bersembunyi dari incaran pasifista. Di lain sisi, mereka pun melihat Vega Tank mulai turun dari langit. Dan dari sinilah Atlas diberikan perintah oleh Stella untuk mencari keberadaan Bonnie. Beberapa orang dalam Vega Tank menjadi panik apakah mereka akan jatuh. Tetapi Stella berkata kalau ban dari Vega Tank terbuat dari kairoseki. Jadi mereka pasti aman dan tak akan jatuh. Lalu dalam beberapa saat, Sanji dapat menemukan keberadaan Bonnie. Dan ini tentu membuat Franky bingung. Lalu Sanji dengan bangganya berkata, kalau radar wanitanya tidak pernah salah. Di sini Vega Pang menyangkal, tetapi pada akhirnya dia pun percaya. Perdebatan dalam Vega Tank pun usai. Dan saat ini kita melihat Bonnie tengah terdesak oleh beberapa marin yang sedang mengincarnya. Pertarungan tidak terelakkan dan dia pun mulai mengeluarkan pistolnya lalu melancarkan serangan yaitu Near Death Experience, di mana jurus itu merupakan tembakan yang membuat orang yang terkena akan merasakan sensasi seperti kematian. Dan dengan ini Bonnie berhasil melumpuhkan marin yang sedang mengadangnya hingga dia pun dicegat oleh pasifista. Dan Bonnie terkejut dan bertanya kepada pasifista itu mengapa menghalanginya. Di mana ternyata wakil Admiral Brugres yang memakan buah iblis Stiknomi dapat menunggangi pasifista itu dan mengendalikannya, sehingga dia pun membuat Bonnie berada dalam bahaya. Sebuah laser ditembakkan, tetapi Bonnie telah terlihat membeku begitu saja, sebab saat ini Bonnie beranggapan kalau pasifista itu adalah ayahnya, hingga Sanji melompat dan menyelamatkan Bonnie dari tembakan laser itu. Namun tidak berhenti di sini saja. Salah satu admiral lainnya menyambut kedatangan Sanji dan Sanji berhasil menghindari dari Raccoon Hammer. Ya, dan menggendong Bonnie untuk pergi menuju Vega Tank. Pertarungan pun berganti. Kali ini kita dibawa kembali menuju pertempuran Gear 5 Luffy versus Kizaru. Dengan pertarungan yang tidak ada habisnya, Kizaru berkata kalau dia tidak bisa fokus kepada misi pembunuhannya dan memilih untuk meninggalkan Luffy. Namun seketika Luffy pun mengejar Kizaru hingga sebuah teriakan terdengar di seluruh penjuru Egghead. Berhenti pasifista. Di mana suara itu pun membuat seluruh orang-orang kuat yang ada di sana seperti Lucy, Zoro, Luffy dan Kizaru merasakan sebuah kehadiran dari sosok yang benar-benar aneh. Bahkan dalam Vega Tank, Stella dan Atlas menjadi bingung mengapa pasifista berhenti untuk melindungi mereka. Dan pada akhirnya menyadari kalau hanya ada satu saja yang memiliki authority yang lebih tinggi daripada mereka, yaitu Gorosei. Hingga sebuah lingkaran sihir hitam layaknya altar pemanggilan Sigil of Baphomet pun muncul di tanah. Dan diperkenalkanlah wujud dari Awakening Swan milik Saturnus, yaitu di mana wujudnya seperti Kusioni adalah iblis lembu berkaki seperti laba-laba dan memiliki tanduk, serta awan hitam mengelilingi tubuhnya. Benar-benar perwujudan dari iblis yang bersemayam di dalam buah iblis. Semua orang yang melihat hal ini menjadi panik dengan keadaan Saturnus yang menyerupai monster. Hingga Kizaru mengganggu perjalanan Vega Tank dengan laser miliknya. Namun di sini Luffy tidak membiarkan hal itu terjadi dengan mudah. Dia pun mengeluarkan manipulasi otot dalam tubuhnya, berputar dengan kecepatan tinggi dan langsung memukul Kizaru menggunakan jurusnya Gomu Gomu no White Star Gun. Pistol bintang putih pada akhirnya menghajar Kizaru hingga menembus kepalanya dan mengeluarkan bintang-bintang di sekitarnya. Kizaru yang terkena serangan itu mengakui kalau ini akan benar-benar berbahaya. Sementara Luffy terlihat mulai jatuh dari langit dalam wujud orang tua dan berkata kalau dia telah mencapai batasannya. Lalu Saturnus yang melihat Luffy lalu berkata, Nika. Seketika Luffy terjatuh tepat di depan Saturnus. Lalu kita melihat Vega Tank menabrak bangunan yang ada di sana dan membuat semua orang terlempar.
Di tengah semua orang saling mengkhawatirkan kondisi masing-masing, Saturnus dengan perlahan mulai mendatangi mereka dengan wujud Awakening Swan miliknya. Vegapunk pun mulai menyadari dan menyapa Saturn, dan Saturnus membalas, "Benar, kukira kau sudah lama terbunuh, Vegapunk." Melihat Saturnus muncul di hadapan semua orang, Bonnie terlihat mengambil sebuah pedang dan muncul seperti suara seseorang dari ingatan masa lalu Bonnie dan berkata, "Aku sudah memerintahkannya Vegapunk. Pertahankan kesadaran dirinya, aku tak akan memperbolehkan itu. Tapi jika kau melakukannya, maka Kuma." Ya, hingga Bonnie pun terlihat menusuk Saturn tepat di dadanya. Darah Saturn mulai terlihat muncrat kemana-mana, di mana kemungkinan orang yang memerintahkan ayah Bonnie, Kuma, untuk dihapus ingatannya adalah Saint Saturnus itu sendiri. Sehingga amarah pada akhirnya menguasai diri Bonnie. Dengan Luffy yang telah mencapai batasan dan jatuh di hadapan Saturn, lalu Bonnie yang berhasil melukai Saturnus dengan serangannya. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya?